pertanyaan. Habis untuk menjawab pertanyaan, kita berikan kesempatan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Kami coba jawab bahwa kita tahu hari ini COVID-19 luar biasa. Banyak anak-anak kita yang miskin, susah. Kemudian kita juga harus memperhatikan bidang kesehatan khususnya. Kita tahu hari ini masyarakat kita takut datang ke rumah sakit. Mestinya kita harus ada upaya-upaya dari pemerintah kabupaten melalui pemerintah kecamatan, puskesmas yang ada untuk memberikan pelayanan, mendata rumah-rumah kita, anak-anak kita yang memang membutuhkan pelayanan. Kemudian juga di bidang pendidikan. Bidang pendidikan kita tahu hari ini anak-anak kita belum bersekolah, hampir 8 bulan. Kita tahu bagaimana ke depan anak-anak kita ini dalam mendapatkan pendidikan yang baik. Kemudian juga kita harus dorong terus anak-anak kita, mereka bisa bersaing juga dengan anak-anak mereka yang mampu dengan anak-anak yang tidak mampu. Ini juga harus kita perhatikan terus-menerus. Terima kasih, dilanjutkan oleh Pak Sujarwo. Baik, terima kasih. Tadi telah disampaikan oleh pasangan 02 bahwa untuk Siak memang 5,0% terkait kemiskinan, dan ini hubungannya tentu dengan kesehatan dan pendidikan, yang mana pertanyaan tadi terkait dengan memajukan daerah. Tentu terkait dengan apa yang telah disampaikan ini, bahwa kesehatan pendidikan merupakan salah satu yang memang akan mendorong masyarakat menjadi miskin. Maka dari apa yang disampaikan tadi, kami tentu melihat bahwa ada strategi-strategi yang belum masuk pada posisi bagaimana untuk menangani dan mengurangi kesehatan dan pendidikan yang ada di Kabupaten Siak. Maka tentu upaya-upaya itu perlu, sehingga nanti memang betul-betul terimplikasi dengan apa yang diharapkan dengan terkait sarjana banyak tumbuh di Siak. Baik, waktu habis. Itu dia tanggapan dari paslon nomor urut 3. Sekarang kita berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk juga memberikan tanggapan atas jawaban yang diberikan paslon nomor urut 2 tadi. Waktu 2 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau berbicara tentang kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Siak, artinya saya belum pernah menemukan sarjana yang betul-betul berkualitas sehingga memberikan kontribusi feedback terhadap Kabupaten Siak. Salah satu contoh kita ambil di perusahaan Bumi Siak Pusako. Padahal roh awalnya Bumi Siak Pusako itu selain ingin mendapatkan pendapatan bagi daerah kita, Bumi Siak Pusako juga dulu berkomitmen ingin menyediakan anak-anak yang berpendidikan, sarjana-sarjana perminyakan, master-master perminyakan, yang mana mereka nanti akan ditarik kembali untuk bekerja untuk membesarkan perusahaan minyak kita. Namun sampai hari ini, selama ini Pak Alfedri sudah 10 tahun beliau menjabat di Kabupaten Siak, saya belum pernah mendengar sekalipun ada sarjana yang keluar dari luar negeri di sektor perminyakan yang dibiayai oleh BOB sampai hari ini. Mohon maaf, bisa fokus kepada tanggapannya saja, tidak mendiskreditkan pasangan calon lain sehingga hanya kepada bagaimana jawabannya tadi. Bicara tentang pendidikan, rasanya tidak akan mungkin itu terjadi kalau umpama kita tidak fokus terhadap membangun pendidikan anak-anak kita. Di masa COVID ini mungkin data yang Bapak sampaikan, apakah data itu di masa COVID atau tidak? Kalau seandainya pada saat masa COVID ini, kita akan melihat banyak sekali orang-orang miskin baru. Orang-orang miskin baru pada hari ini adalah apakah juga termasuk di dalam data yang Bapak katakan tadi, bahwa sekarang sebenarnya pertumbuhan ekonomi saja sudah minus. Bagaimana dengan yang dikatakan bahwa tingkat kemiskinan sangat rendah di Kabupaten Siak ini, apalagi masalah pendidikan. Kalau masalah pendidikan juga kita katakan untuk menelurkan sarjana, pada saat ini memang sekarang sudah banyak sarjana, tapi bagaimana kita bisa menyalurkan sarjana itu, yang ini yang belum kita dapatkan dari Bapak, bagaimana pemetaan pada hari ini untuk masuk ke sarjana tersebut. Iya, saya kembali menegaskan kepada para paslon, saya akan mengarahkan tanggapan maupun jawaban-jawaban dari paslon jika terdapat kata-kata diskredit kepada
personal paslonnya ya. Kita fokus untuk bagaimana mengkritisi ide dan program kerja serta visi dan misinya. Itu yang kita coba bangun dalam debat pada malam hari. Semoga kita bisa memahami semuanya ya. Baik, tanggapan dari paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 1 sudah kita dengarkan. Sekarang saya berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyanggah tanggapan tersebut. Waktu 2 menit dimulai dari kata pertama. Kalau terkait sekarang COVID, tentu COVID ini bukan hanya melanda Siak, tetapi ini Indonesia bahkan dunia. Kita tahu kalau 5,04% sebelum COVID itu kan nomor 3 terendah di Riau. Sekarang pasti bertambah pasti. Tapi pemerintah sudah membuat suatu solusi ya, bagaimana nanti ini ada recovery ekonomi terhadap mereka. Ini salah satu jawabannya adalah 1.000 UMKM di masa yang datang per tahun. Hari ini tim kami sudah turun 1.007, itu 7 hari yang lalu. Saya sampaikan dan lanjutkan untuk didaftar. Jadi ini artinya pengembangan UMKM ini suatu hal yang betul suatu jawaban di masa datang untuk mengangkat ekonomi masyarakat selain meningkatkan produktivitas pertanian. Juga bagaimana produktivitas sawit hari ini harus kita lebih tingkatkan sehingga kesejahteraan masyarakat itu bisa bangkit di masa yang akan datang. Nah, terkait dengan bagaimana sekarang kesehatan, rumah sakit Siak ini rumah sakit yang akreditasinya paripurna. Hanya 2 di Riau paripurna, 1 Siak, 1 Dumai. Jadi dari mana sekarang pelayanannya yang dikatakan kurang baik itu di mana? Nah, ini tentu dari sisi rumah sakit. Maka kita akan menghadirkan dokter di kampung-kampung jauh seperti di Terulanus, Detasi Betung, dan kita bangun puskesmas, nanti juga rumah sakit TPD di 5 kecamatan. Nah, kemudian kalau untuk anak Siak sekarang Direktur PT PSP itu anak Siak 70%, di BOB itu anak Siak. Tidak betul juga anak Siak tidak bekerja di BSP BOB ini. Dan dulu zaman Pak Arwin Bupati sudah ada dikirim ke Cepu untuk pendidikan anak-anak kita di teknik perminyakan. Jangan salah juga, saya kemarin ke Mengkapan. Ada anak kita di Dubai yang pulang sekarang di Mengkapan, Arif namanya. Kami kemarin pas lokasi lokasi kampanyenya di Mengkapan. Jadi artinya juga tentu bagaimana untuk ke depan pemberdayaan dan peningkatan kualitas SDM termasuk perminyakan. Kita menyongsong 2022 BSP akan menjadi operator 100% di CPB Blok. Baik, waktu habis. Ya, boleh diberikan tepuk tangan untuk ketiga pasangan calon kita dulu. Baik, sudah disanggah oleh paslon nomor urut 2. Sekarang kita berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3. Ya, karena amplopnya sisa 1 lagi, saya akan langsung buka saja ya, paslon nomor urut 3. Baik, silakan didengarkan baik-baik pertanyaannya. Temanya atau topiknya tentang menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten provinsi dengan nasional. Arahan dalam rencana tata ruang wilayah atau RT/RW Provinsi Riau untuk menjadikan Kabupaten Siak sebagai pusat kegiatan wilayah atau PKW dan menjadi daerah agrowisata memunculkan isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Siak terkait dengan isu pengembangan wilayah, di antaranya kawasan pelabuhan Tanjung Buton yang dijadikan pelabuhan nasional, melayani kawasan hinterland Kabupaten Siak, Pelalawan, Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru, serta rencana pembangunan highway Pekanbaru Siak, Mengkapan. Di samping itu, upaya menjadikan Kabupaten Siak sebagai pusat kegiatan wilayah atau PKW memberi peluang untuk mengembangkan PAD. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang akan dilakukan paslon bupati dan wakil bupati jika terpilih untuk merealisasikan dan menyerasikan pembangunan wilayah tersebut guna memajukan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat di Kabupaten Siak dan memanfaatkan peluang yang terbuka untuk meningkatkan PAD? Kepada paslon nomor urut 3, silakan dijawab. Waktu Anda 3 menit. Maksud kami, waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Kita tahu semua bahwa kawasan industri Tanjung Buton itu mulai 2011 sudah mulai ada kegiatan. Yang BUP-nya waktu itu kami yang mengurus. Sampai hari ini. Hanya saja kita masih butuh infrastruktur yang lebih baik. Hari ini kita tahu jalan ke kawasan industri Buton tidak baik dan hancur.
Dan sampai hari ini juga masih ada balik masuk paketnya ada walaupun aku pengen dia ayo bat nomor 2 nang ekspor tangkang yang tetap berjalan. Tetapi ini juga ke depan harus kita perhatikan dengan rencana kabupaten dan provinsi untuk membangun highway. Kita tahu rencana pembangunan highway ini dari zaman Pak Arwin dulu. Dan kita juga mendukung kalau ini memang terjadi. Karena tidak ada daerah kawasan pelabuhan harus menjadi infrastrukturnya yang nomor 1, termasuk listrik, air, dan sebagainya. Apabila ini diperhatikan dengan serius, tentu kawasan industri pelabuhan ini menjadi yang sekarang sudah dijadikan kawasan ekonomi khusus, KEK, ini akan berjalan dengan baik. Tentu kita berharap kesinambungan ini dengan provinsi dan pusat, sehingga nanti kawasan ekonomi khusus ini dan juga infrastruktur jalan yang akan dibangun, highway dan yang lainnya ke depan ini akan menjadi lebih baik, sehingga nanti ke depan kawasan industri Buton betul-betul berjalan dengan baik. Terima kasih. Waktu masih tersisa 4 detik, silakan dimanfaatkan. Atau cukup baik waktunya habis. Itu dia jawaban dari paslon nomor urut 3. Sekarang saya berikan kesempatan untuk menanggapi jawaban tersebut paslon nomor urut 1. Silakan ditanggapi jawabannya, waktu Anda 2 menit saat mulai berbicara atau kata pertama. Silakan. Baik, terima kasih. Berbicara tentang Buton, ini adalah proyek strategis nasional. Sehingga untuk membangun proyek ini betul-betul harus diciptakan sinergisitas antara pusat, provinsi, dan daerah. Sehingga nanti Buton itu betul-betul menjadi perhatian secara nasional. Hari ini Pelabuhan Buton sudah mulai beroperasi, tapi kita masih belum mampu meyakinkan para investor untuk dapat bersama-sama membangun Pelabuhan Buton ataupun menggunakan Pelabuhan Buton. Kita ambil contoh perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Siak. Di Kabupaten Siak ada perusahaan Indah Kiat, ada juga sebahagian RAPP, ada juga banyak PKS. Semua belum mampu kita arahkan untuk menggunakan Pelabuhan Buton secara utuh. Nah, kalau perusahaan lokal yang ada di Kabupaten Siak saja belum mampu kita arahkan untuk bersama-sama menggunakan Pelabuhan Buton, bagaimana ceritanya kita bisa mengarahkan perusahaan-perusahaan yang lain yang sifatnya internasional? Tentu kita harus meyakinkan mereka. Nah, oleh sebab itu komunikasi yang paling efektif dengan pusat harus terus kita lakukan agar infrastruktur juga bisa terjalan dengan baik, mulai dari air, listrik yang betul-betul memadai, sehingga nanti para investor semua akan datang untuk bisa bergabung membantu industri Buton agar cepat berkembang dengan baik. Tanpa infrastruktur kita bukan hanya berbicara tentang highway ataupun jalan, tapi kita harus memastikan juga bahwa kesediaan air di sana juga ada, kesediaan listrik. Jangan seperti kondisi hari ini. Di Kabupaten Siak saja, jangan berbicara tentang Buton, di Kabupaten Siak aja hari ini listrik masih padam hidup selama 4 kali dalam sehari. Nah, ini pasti menimbulkan rasa pesimis para investor untuk datang untuk bisa memberikan investasi mereka di Kabupaten Siak, khususnya di industri Buton ini. Saya rasa demikian, terima kasih. Baik, waktunya habis. Itu dia tanggapan dari paslon nomor urut 1. Sekarang kita persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang diberikan oleh paslon nomor urut 3. Waktu 2 menit dimulai kata pertama, silakan. Baik, bicara kawasan industri Tanjung Buton tidak hanya lingkup pelabuhan. Kalau tadi paslon nomor urut 3 mengatakan BUP, ya saya juga termasuk juga yang mengesahkan berdirinya PT Samudra Siak. Karena waktu itu saya sebagai direktur di PT Persi gitu. Jadi saya tahu persis itu, dan kalau BUP Samudra Siak ini ya itu lingkupnya pelabuhan. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Moderator itu adalah yang lebih luas lagi tentang kawasan industri. Jadi kira-kira apa yang akan menjadi isu atau apa yang menjadi
yang seharusnya dilakukan dalam rangka untuk mengetrack investor, apa yang harus dilakukan untuk bagaimana kawasan industri Tanjung Buton ini bisa diminati oleh investor. Karena ini adalah salah satu yang akan menjadi substitusi pendapatan asli daerah ketika kita akan berhadapan dengan kelangkaan minyak fosil atau migas di masa yang akan datang. Maka Buton mau tidak mau harus kita kembangkan. Nah, yang harus kita tanyakan kepada yang ditanyakan tadi oleh moderator kepada paslon nomor 3 itu sebetulnya strategi apa dalam rangka supaya investor ini banyak datang. Bukan hanya pelabuhan, kalau pelabuhan ya itu nanti memang bahagian daripada kawasan industri, tapi lebih daripada itu sebetulnya pelabuhan itu hanya sebahagian kecil, tapi kawasan industri yang luas ini yang harus kita pikirkan bagaimana dia bisa memberikan daya tarik tersendiri sehingga bisa bersaing dengan kawasan-kawasan industri lainnya, dan juga bisa nanti menjadi harapan tumpuan juga untuk pertumbuhan ekonomi, akan menyediakan lapangan kerja banyak juga untuk anak-anak Siak nanti, untuk generasi-generasi yang akan datang dengan banyaknya investasi-investasi. Nah, itu yang sebetulnya menjadi kalau saya lihat dari pertanyaan panelis tadi, dari yang dibuat pertanyaan itu arahnya ke sana sebetulnya. Dan saya rasa ini perlu dipertegas lagi oleh paslon 3 seperti apa strateginya dalam rangka untuk betul-betul kawasan industri Tanjung Buton ini betul-betul menarik daya investor sehingga betul-betul hidup, tidak hanya sekedar pelabuhan saja. Baik, saya rasa begitu. Baik, kita tunggu waktunya habis. Iya, waktunya sudah habis. Tanggapan paslon 1 dan paslon 2 sudah kita dengarkan. Sekarang saya kembalikan lagi waktunya ke paslon nomor urut 3 untuk menyanggah tanggapan yang sudah diberikan tadi. Waktunya tetap 2 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya kawasan pelabuhan industri Tanjung Buton ini sudah didatangi oleh beberapa perusahaan yang ingin berinvestasi di kawasan industri Tanjung Buton. Kami tahu itu karena kami juga di bawah Pak Alpedri sebagai Bupati Siak, dan ini sudah berkali-kali perusahaan yang datang untuk masuk di Kabupaten Siak. Tetapi kita harus lebih cepat lagi membuat infrastruktur yang ada di kawasan pelabuhan itu supaya mereka lebih tertarik. Hari ini kita tahu memang hanya kapal pakai ekspor cangkang aja. Memang BUP juga jalan, udah dapat 20% di sana. Tetapi karena akibat COVID-19 ini, kawasan industri Tanjung Buton, mereka-mereka yang sudah ingin membangun juga ada perusahaan dari Malaysia, ini mereka tidak bisa masuk untuk saat ini. Sebenarnya mereka sudah mau membangun, sudah menyewa kantor dan sebagainya di Pekanbaru. Tetapi karena COVID ini mereka memang tidak bisa datang ke Riau dan Kabupaten Siak. Itulah hambatan yang sekarang. Tapi percepatan infrastrukturnya harus kita percepat supaya nanti mereka senang berinvestasi di tempat kita. Itu saja yang harus kita siapkan. Tetapi sinkronisasi ini provinsi dan kementerian ini kita sudah berjalan Pak dari dulu dan baik, dan kita mendapat dukungan dan support dari Kementerian Perhubungan. Mungkin ada yang ditambahkan. Silakan. Baik, terkait pengembangan KITB bahwa memang ini merupakan kawasan strategi nasional, yang perlu dan harus dilakukan terus adalah bagaimana keselarasan antara kabupaten, provinsi, dan pusat sehingga percepatan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Siak ini terbantu. Kemudian juga terus bagaimana mempermudah perizinan terkait dengan investasi yang akan hadir di Siak. Ini tentu akan mempermudah dan memudahkan dari investor yang akan datang di Siak sehingga mereka senang dan gampang dalam berinvestasi. Baik, waktunya habis. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan calon kita. Baik, kami berikan sedikit informasi kepada para paslon. Ketika mau jawab pertanyaan, silakan menghadap ke kamera, jangan menghadap kepada moderator, ya. Karena bapak-bapak sekarang, ibu-ibu sekarang sedang meyakinkan masyarakat Siak yang menyaksikan Anda dalam debat ini. Terima kasih. Baik, kita akan teruskan debat sesi kedua ini dengan amplop segmen 2 untuk putaran kedua, ya. Saya akan tampilkan kepada pemirsa, ini masih tersegel. Baik, paslon, ini masih tersegel, ya. Saya akan buka. Apa? Janji itu doa ya. Terdapat 3 amplop lagi. Ada amplop pertanyaan A, B,
B, dan pertanyaan C. Ya, di putaran kedua kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memilih amplop pertanyaannya. Silakan Pak, dipilih. B. Baik, paslon nomor urut 2 memilih amplop pertanyaan B. Baik, saya akan buka. Ini amplopnya masih tersegel, pemirsa. Saya akan buka. Silakan didengarkan baik-baik pertanyaannya. Tema atau topiknya adalah tentang penyelesaian persoalan daerah. Di banyak daerah, sering terjadi kepala daerah dihadapkan pada pilihan mendahulukan kepentingan partai dan kepentingan para pendukung daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini berakibat terjadi perlambatan laju perkembangan daerah. Pertanyaannya adalah, bagaimana paslon bupati dan wakil bupati jika terpilih nanti menyelaraskan kepentingan partai dan para pendukung dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan? Silakan paslon nomor 2 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Partai menunjuk pejuang partai di dalam kepemimpinan daerah. Tentu kalau dalam menjalankan amanah bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik untuk mesejahterakan masyarakat, memberikan pelayanan terbaik, pelayanan prima kepada masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan keunggulan daerah. Tentu ini juga akan memberikan suatu sinkronisasi yang baik. Pada sebab itu tentu dalam pelaksanaan amanah ini ke depan, kami akan mengusung visi pemerintahan yang amanah, tentu dengan melalui penerapan e-government. Nah, ini jawaban dari segala hal, sehingga ini bisa transparan, bisa efisien, akuntabel, dan lebih cepat. Dan itu memuaskan masyarakat. Maka kita sudah mulai di Siak Smart City. Ya, Smart City sudah kita mulai. Kemudian kita akan lanjutkan ini dengan Smart Kampung. Pelayanan perizinan bukan hanya di Siak, tapi bahkan sampai ke kampung. Termasuk nanti perizinan penanggulangan kemiskinan secara online. Dan juga KTP KK bisa di kecamatan. Kemudian juga akte kelahiran, akte kematian dan surat pindah sudah bisa di kantor desa. Nah, kemudian tentunya kita dalam penerapan e-government ini semua pelayanan ini akan lebih baik kita lakukan dengan melengkapi berbagai fasilitas, sehingga nanti upaya-upaya menghadirkan mall pelayanan publik, ya, kami akan menghadirkan mall pelayanan publik di Siak. Seluruh pelayanan kepada masyarakat terintegrasi hanya pada satu gedung kantor. Ya, dilengkapi dengan nanti ada fasilitas restoran, kemudian bank, kemudian permainan anak bisa drive-thru, dan itu baik pelayanan perizinan, kependudukan, SIM, kemudian juga sertifikat tanah, paspor, samsat, dan kemudian itu pada satu gedung kantor saja. Dan kita buka cabang di Perawang, dan tentu juga sampai di kampung ini akan terintegrasi dengan baik. Inilah wujud kami bagaimana tentu menghadirkan pemimpin waktunya habis. Baik, terima kasih paslon nomor 2. Sekarang kita berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban yang diberikan paslon nomor urut 2. Silakan, waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Tadi fokus pertanyaannya masalah kepentingan antara partai dan masyarakat. Kami menjawab bahwa tentu kepentingan masyarakatlah yang terdahulu yang akan kami lakukan apabila nanti kami terpilih bersama Pak Sujarwo. Kepentingan masyarakat inilah nomor 1 yang akan kita kedepankan dalam melayani masyarakat. Bukan berarti kita meninggalkan kepentingan politik. Kita tahu bahwa kita hadir untuk menjadi bupati dan wakil bupati didukung oleh partai politik. Tetapi ketika kita sudah duduk menjadi aparatur pemerintah pelayanan publik, tentu kita harus mengedepankan pelayanan masyarakat ini menjadi yang nomor 1. Tidak bisa ditawar lagi. Itu yang pertama. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Sujarwo. Baik, tadi tanggapan atau pertanyaan yang disampaikan tadi, kami belum melihat bahwa
konsentrasi terkait dengan perbedaan dua antara kepentingan partai dan masyarakat. Ini kan perlu dijelaskan secara signifikan sehingga nanti dari pasangan 02 bisa menjabarkan bahwa kepentingan partai, karena partai merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri, maka perlu harus seperti apakah memerengkan antara partai politik dan masyarakat ini sendiri, karena tadi yang disampaikan terkait dengan apa-apa berkenaan dengan program yang disampaikan, maka perlunya bahwa penjabaran itu secara sistematis, tereng dan terbaik. Maka dari itu kami mohon kira-kira bagaimana upaya yang memang pas ketika menjadikan partai politik sebagai pengusung, kemudian masyarakat sebagai yang hari ini merupakan pemilih dari kita, maka ini perlu dilakukan penjabaran secara masif sehingga nanti terang benderang. Terima kasih. Baik, waktu masih tersisa 4 detik, kita tunggu hingga habis. Baik, terima kasih paslon nomor urut 3. Sekarang kita berikan kesempatan untuk menanggapi jawaban paslon nomor 2. Sekarang kesempatan kita berikan kepada paslon nomor urut 1. Silakan, waktu 2 menit maksud kami. Waktu 2 menit saat Anda berbicara, silakan. Yang kami tangkap tadi pertanyaannya adalah pada saat menang bagaimana dengan banyaknya pendukung daripada Bapak dari partai-partai yang ada, bagaimana Bapak membagi kekuasaan dengan partai-partai yang ada. Kalau kita lihat pada hari ini tidak memungkinkan. Kalau seandainya banyak pendukungnya, tentu kan banyak bagi-bagi daripada kekuasaan tersebut. Bidang-bidang yang ada, kemudian BUMD yang ada, kemudian peluang-peluang yang ada, tentunya biasanya kalau sudah banyak seperti itu, tentu akan memberikan prioritas bagaimana para pemenang-pemenang atau para pendukung untuk mendapatkan peluang-peluang itu. Dan kita lihat ke depan ini sebenarnya pertanyaannya seperti itu, tapi yang dijawab adalah malah program-program. Nah, ini harusnya kita transparan terhadap ini agar masyarakat tahu nanti dan menilai bahwa kita pada saat menjadi bupati dan wakil bupati, kita akan menempatkan orang-orang profesional di bidangnya. Tapi kalau kita lihat paslon nomor 2 malah menjawab program-program, dan ini kita lihat bahwa pendukung daripada partai pendukungnya cukup banyak, berbeda dengan kami hanya 2 saja. Mungkin ini bagi-bagi kekuasaan di dalam setelah terjadi pemenangan, inilah yang dipertanyakan sebenarnya, dan kita tadi melihat bahwa jawabannya tidak berfokus kepada hal itu. Dan ini kita mengharapkan bahwa Bapak harus transparan dalam hal pemerintahan Bapak ke depan dalam mengakomodir daripada pada pendukung-pendukung Bapak, apakah mereka mendapatkan bagian-bagian daripada itu. Sekian dan terima kasih. Bagi kami partai pendukung itu adalah mitra kerja. Mereka juga tetap harus selalu mendampingi kami agar memberikan masukan-masukan, karena partai politik adalah bagian daripada masyarakat juga, yang betul-betul mereka juga sejujurnya juga punya prinsip yang sama, ingin membahagiakan atau mensejahterakan masyarakat. Kira-kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Tanggapan dari paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 1 sudah kita dengarkan. Sekarang kita kembalikan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyanggah tanggapan-tanggapan tadi. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Di saat kami diberikan amanah oleh masyarakat, insya Allah tanggal 9 Desember, kami di saat dilantik, pada itu kami adalah di seluruh masyarakat Indonesia, berdiri di semua golongan, etnis dan suku, tidak membedakan golongan etnis dan suku yang ada potensial. Partai politik selama koalisi ini visi misinya pasti inline dengan bagaimana visi kami untuk bagaimana membangun Siak yang lebih maju di masa yang datang. Maka jawabannya supaya itu bisa lebih didelineasi dengan baik, maka jawabannya adalah e-government, tak bisa lain. Sistem yang akan mengawal itu. Jangan dikehendak kita di saat kita mimpin apa yang kita ingin buat ya sesuai dengan kawan-kawan di partai saja, tapi partai akan mendukung sistem-sistem yang sudah baik sekarang. Beda dari zaman ibu dulu anggota dewan, iya. Sekarang dah sistemnya sudah e-government ini, e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-office, e-audit, ya kan? Ini semua kampung. Kita akan buat sampai begitu. Jadi beda dulu diajukan ke dewan masih bisa nambah situ dulu, Bu. Sekarang tak bisa. Maka sekarang di 25 November, sekarang ada COVID agak undur sedikit, kita harus diketok palu. Tak bisa lagi, Bu. Jadi harus mengikuti mekanisme mulai daripada mekanisme sistem perencanaan yang baik dari bawah.
Makanya kalau ada anggota dan punya poker, sampaikanlah melalui mekanisme ada. Di situ diakomodir nanti. Pasti tujuan dan harapan di seluruh kawan-kawan partai politik ini sama. Itu jawabannya untuk bagaimana lebih kita berdiri dan mementingkan seluruh harapan masyarakat. Karena kalau siap maju di masa akan datang, ya insya Allah tentu ya kawan-kawan di partai-partai ini juga akan juga akan bisa bersama di masa akan datang bagaimana membangun daerah ini lebih baik. Terima kasih. Waktu masih tersisa 6 detik lagi, silakan dimanfaatkan. Baik, waktunya habis. Itu dia sanggahan dari paslon nomor urut 2. Boleh kita berikan tepuk tangan, hadirin sekalian. Ini sudah mulai semakin panas, ya. Baik, kita teruskan. Masih ada 2 amplop. Sekarang kita berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3. Sekarang ada amplop pertanyaan A dan amplop pertanyaan C. Silakan, saya agak mendekat ke sana. Pilih yang mana? Paslon nomor urut 3. Gunakan mikrofonnya. C. Pertanyaan C. Baik. Saya akan buka pertanyaan C. Masih tersegel, hadirin sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, kita akan buka. Silakan didengarkan baik-baik pertanyaannya, paslon nomor urut 3. Temanya atau topiknya adalah tentang kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. Sampai akhir tahun 2020 ini, Indonesia masih bergelut dengan tren penyebaran COVID-19 yang masih terus meningkat dan belum ada tanda-tanda melandai. Meninggalkan gelombang pertama serangan COVID-19 tersebut. Pada saat yang sama, negara-negara lain sudah mulai menghadapi penyebaran COVID-19 gelombang kedua. Bagi daerah termasuk Kabupaten Siak, perlu langkah-langkah strategis memanfaatkan nilai-nilai lokal dalam menanggulangi penyebaran dan dampak COVID-19. Pertanyaannya, menurut paslon Bupati dan Wakil Bupati jika terpilih nanti, kearifan lokal seperti apa yang dibutuhkan dalam memerangi COVID-19? Dan kalau paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, langkah-langkah strategis seperti apa yang akan dilakukan untuk menahan laju penyebaran dan meminimalisir dampak COVID-19 di Kabupaten Siak, baik dampak dari aspek medis maupun dampak dari aspek sosial ekonomi. Paslon nomor urut 3, silakan dijawab pertanyaannya. Waktu 2 menit saat Anda berbicara. Terima kasih. Kita tahu hari ini dan yang akan datang kita juga tidak tahu kapan COVID-19 akan selesai. Tapi pemerintah daerah kita lihat sudah melaksanakannya. Tapi kita juga ingin mengikutsertakan kearifan lokal. Tentu kita ingin tokoh-tokoh informal juga ke depan kita libatkan, Pak. Kemudian juga kaum milenial. Ini kita kumpulkan, kita sampaikan kepada mereka, sosialisasinya harus lebih masif. Kemudian juga tokoh-tokoh agama harus kita libat. Kemudian tokoh-tokoh yang ada di masing-masing suku yang ada di Kabupaten Siak. Kenapa? Mungkin di gereja, di masjid, di wihara dan sebagainya. Ini harus terus disampaikan. Kemudian juga kita harus memperhatikan bahwa di bidang kesehatan ini juga harus kita pertegas lagi bahwa kita tak bisa lagi main-main masalah COVID-19. Kita juga harus memberikan kesempatan kepada masyarakat bahwa mereka juga harus memberikan masukan kepada pemerintah. Selama ini memang sudah berjalan dengan baik, tapi kita harus melibatkan tokoh-tokoh informal yang ada di desa yang ada di Kabupaten Siak. Kemudian juga dari apa yang telah dilakukan bahwa memang perlu penegasan terhadap perda yang sudah ada. Kemudian juga bantuan-bantuan terkait dengan COVID ini juga terus harus lebih diperbaiki. Dan kemudian juga tim terpadu sampai ke tingkat kampung, bahkan sampai ke tingkat RT. Ini harus dimaksimalkan sehingga ketika terkait dengan COVID ini memang bisa dilakukan dengan masif. Karena bagaimanapun tim terpadu sampai ke tingkat RT ini perlu sehingga nanti COVID dan penyebarannya ini bisa diantisipasi dengan baik dan dengan benar dan tentu dengan pas. Baik,
waktunya habis. Terima kasih paslon nomor urut 3 sudah memberikan jawabannya. Sekarang kita berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban yang telah diberikan paslon nomor urut 3. Silakan, waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Masalah penanganan COVID ini memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah sebagai ibu dari masyarakat harus memberikan contoh dahulu bahwa pemerintah jangan lagi membuat kegiatan-kegiatan yang mengundang kerumunan massa. Itu menjadi sangat penting. Yang kedua, melibatkan tokoh ulama, tokoh masyarakat bahwa memberikan edukasi COVID Corona ini ada. Karena sebagian dari masyarakat, mereka yang belum pernah merasakan terdampak oleh COVID ini, mereka nggak percaya Pak bahwa COVID ini ada. Sehingga ini harus pemerintah harus lebih masif lagi memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kemudian menjadikan rapid test itu barang murah. Menyediakan anggaran, sesungguhnya anggaran pemerintah, sehingga nanti kalau berbicara tentang rapid test, jangan lagi masyarakat harus mengeluarkan uang. Pemerintah harus bersedia menyiapkan anggarannya untuk memberikan rapid test gratis agar masyarakat kita semua bisa dengan mudah melakukan tes. Karena sekarang ini yang terjadi, kalau mau tes itu mereka harus mengeluarkan biaya yang besar, termasuk juga swab. Swab ini juga kita usahakan agar di daerah kita itu menjadi hal yang common. Jangan lagi swab test itu menjadi hal-hal yang menakutkan. Yang paling penting meyakinkan masyarakat kita bahwa COVID itu bisa disembuhkan. Terkadang hari ini masyarakat kita kalau berbicara tentang rapid test, mereka takut buat rapid test. Karena mereka khawatir kalau seandainya mereka terbukti nanti positif, itu akan mempersusah hidup mereka, mereka harus dikarantina, mereka harus berpikir tentang keluarga dan sebagainya. Nah, sehingga penjelasan-penjelasan ini harus terus dilakukan. Kemudian juga di tempat-tempat ibadah, gereja, masjid, harus pemerintah menyediakan cuci tangan, hand sanitizer, masker melalui anggaran kita sendiri, sehingga masyarakat tetap mendapat ibadah tapi mereka juga dapat menjaga kesehatan. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Paslon nomor urut 1 sudah memberikan tanggapan. Sekarang kepada paslon nomor urut 2, silakan memberikan tanggapan atas jawaban yang disampaikan paslon nomor urut 3. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terkait dengan penanganan COVID-19 ini memang memerlukan kearifan lokal. Nah, kita harus hidupkan lagi budaya-budaya masyarakat kita yang senang gotong royong, saling membantu, saling mengingatkan. Dan ini hanya ditularkan, bukan hanya dari pemerintah saja yang bersosialisasi, tapi juga kita minta juga masyarakat juga menghidupkan kembali ini. Bahkan pemerintah Kabupaten Siak sudah mewujudkan satgas ini dari tingkat kabupaten sampai ke RT-RT. Ini juga dalam rangka getuk tular, dalam rangka bagaimana ini bisa tersosialisasi dengan baik kepada seluruh masyarakat, tinggal masyarakat memahami apa itu COVID-19, apa dampaknya, dan bagaimana cara menanganinya. Nah, di samping itu juga budaya hidup sehat yang juga identik dengan suku-suku yang hidup di Siak, terutama suku Melayu, ini juga harus kita ingatkan kembali gitu loh. Nah, agama juga kita merupakan kearifan lokal juga yang mengajarkan kita bagaimana hidup bersih. Bahkan kebersihan itu an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Nah, ini harus kita tekankan lagi, para ustadz, para ulama, para pendeta harus mengingatkan lagi, para tokoh agama mengingatkan kepada masyarakat, mengingatkan kepada jamaahnya bagaimana hidup sehat ini adalah salah satu yang menjadi kearifan lokal yang harus kita bangkitkan dalam rangka untuk menangani penanganan COVID-19 ini. Nah, sampai itu juga di Kabupaten Siak kalau bicara masalah bagaimana kita juga untuk menangani COVID-19 ini, di Kabupaten Siak sudah ada RSUD TPD yang ada di Perawang sekarang yang sudah bisa melayani tes swab PCR, dan itu gratis. Tidak rapid test lagi kita bicara. Kalau rapid test ini masih ragu-ragu, tapi sudah bisa PCR langsung. Nah, ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat, dan itu tanpa biaya. Nah, ini dalam rangka apa? Bagaimana masyarakat Kabupaten Siak ini bisa mendapatkan pelayanan terbaik dari kesehatan, dari fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Siak ini, terutama sekali dalam menangani COVID-19 ini, yang kita harap mudah-mudahan tidak lama lagi bisa selesai, dan mudah-mudahan antivirusnya segera ditemukan oleh pemerintah pusat sehingga anak-anak kita bisa kembali sekolah di masa yang akan datang. Baik, waktunya habis. Terima kasih paslon nomor urut 2 sudah memberikan tanggapan. Sekarang kita kembalikan kepada paslon nomor urut 3 untuk menyanggah atau menanggapi balik sejumlah tanggapan dari paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Silakan paslon nomor urut 3, waktu 2 menit dimulai saat
Anda berbicara. Terima kasih. Kita tahu hari ini COVID-19 itu kan penyakit yang tak bisa kita lihat dan kita tak tahu dia ada di mana. Tetapi kita semua harus sampaikan juga kepada masyarakat apa yang sudah digratiskan oleh pemerintah itu, sosialisasinya sampaikan ke masyarakat. Ini gratis dan ini sampaikan. Kepala desa nyampaikan, Pamong, camat nyampaikan gitu. Tapi ini kan masyarakat tidak tahu bahwa ini udah gratis, ini udah gratis. Hari ini kita tahu masyarakat kita ke rumah sakit aja takut. Kenapa? Sosialisasi kita masih kurang. Kita tidak menyampaikan kepada tokoh-tokoh kita yang ada. Hanya dikuasai oleh pejabat pemerintah. Masyarakat tidak diikut sertakan. Nah, ini juga harus terus kita sampaikan kepada masyarakat, kepada tokoh-tokoh agama, tokoh adat kita yang ada, dan kita harus melibatkan mereka semua. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Lanjutkan. Kemudian juga tentu kita terus memaksimalkan yang namanya kearifan lokal tadi, bahwa tokoh-tokoh memang harus dan memang wajib dalam rangka mensosialisasikan terkait dengan COVID-19 bahayanya. Kemudian juga terkait dengan bagaimana persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat yang hari ini belum paham dan belum mengerti. Nah, ini yang harus terus dilakukan secara masif. Kemudian tentu kita perlu dan harus, tadi tentu solusinya. Ketika kita melarang, apa solusinya? Ini yang harus kita lakukan. Sampai hari ini solusi itu yang memang harus ditingkatkan. Karena ketika kita melarang, apa solusinya? Nah, ini yang perlu. Contoh seperti kita melakukan terkait dengan sosialisasi berkenaan melarang untuk beribadah di masjid dan musola. Tapi tentu perlu peningkatan terkait dengan bagaimana sosialisasi supaya mereka paham bahwa bahaya COVID-19. Ini yang perlu dilakukan. Baik, waktunya habis. Terima kasih paslon nomor urut 3 sudah memberikan sanggahan. Dan sekarang tersisa satu amplop di tangan saya. Kita kembalikan ke paslon nomor urut 1. Tidak usah dipilih lagi, karena sisa satu ya, Bapak Ibu ya. Baik, saya akan kembali tunjukkan kepada pemirsa, masih tersegel. Ya, kita akan buka. Baik, silakan didengarkan secara seksama pertanyaannya. Tema atau topiknya adalah tentang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan dasar merupakan hak konstitusional warga yang telah dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Setidaknya terdapat 4 permasalahan mendasar dalam pelayanan publik di daerah yang perlu mendapatkan sorotan. Pertama, kualitas produk pelayanan publik. Kedua, akses layanan publik bagi kelompok rentan, miskin, perempuan, dan penyandang cacat. Ketiga, kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dan keempat, ketidakjelasan mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa. Pertanyaannya adalah, apa solusi paslon bupati dan wakil bupati jika terpilih nanti dalam menyelesaikan 4 permasalahan tersebut dalam pelayanan publik guna menghadirkan pelayanan cepat, tepat, dan akurat untuk masyarakat Kabupaten Siak sampai ke tingkat desa? Paslon nomor urut 1, silakan dijawab pertanyaannya. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah dengan reformasi birokrasi. Pelayanan cepat dan prinsip ramah dan bebas harus dilakukan. Hari ini yang perlu kita perbaiki masih banyaknya pungutan-pungutan liar yang terjadi di dalam mengurus administrasi negara ini. Banyak masyarakat yang mengeluh saat mengurus KTP, mengurus akta kelahiran, mengurus surat kematian, dan sebagainya. Mereka harus pergi ke kecamatan masing-masing atau pergi ke kota Siak jauh-jauh. Contoh dari kecamatan Kandis, mereka nggak bisa menyelesaikan sampai hari ini, Pak. Mereka nggak bisa menyelesaikan masalah KTP, akte kelahiran dan sebagainya di daerah kecamatan mereka. Mereka harus pergi ke kota Siak dan sebagainya. Nah, permasalahannya terkadang sampai di kota Siak pun mereka belum bisa begitu langsung mendapatkan KTP ataupun akte kelahiran dan sebagainya. Terkadang berbagai alasan yang disampaikan oleh petugas dengan alasan belangko habis dan sebagainya.
Nah, ini perlu diperbaiki lagi. Sebetulnya mungkin pemerintah Kabupaten Siak sudah menyiapkan belangko ada, tapi masih ada anak-anak kita, para pegawai-pegawai kita yang masih suka bermain. Yang kedua, akses memanfaatkan desa dan kelurahan untuk membantu para masyarakat itu sangat penting. Jadi fungsi kelurahan, fungsi desa juga membantu masyarakat tempatan untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan publik ini, mendapatkan KTP, akte kelahiran dan sebagainya, sehingga nanti betul-betul masyarakat itu dapat terbantu dengan baik. Untuk pelayanan kesehatan, pelayanan publik, kita juga akan mengatakan bahwa setiap kecamatan itu ada kita berikan bagaimana dokter spesialis yang akan kita tugaskan di setiap kecamatan. Karena ini adalah salah satu bentuk dasar daripada pelayanan, bahwa pelayanan kesehatan itu adalah untuk ibu melahirkan, ibu hamil dan usia produktif. Dan kemudian untuk juga pelayanan publik dia bagaimana. Ditahan sebentar dulu. Ya, kita mohon untuk timer bisa segera diperbaiki karena layarnya tidak dapat kita saksikan dengan jelas sebagai panduan oleh para paslon untuk menjawab pertanyaan. Ya. Baik. Kita tunggu, mohon bersabar paslon nomor urut 1. Kita akan mulai nanti pada sisa waktu yang tersedia. Ya, kita akan mulai nanti pada sisa waktu yang tersedia. Baik, sembari menanti, kami informasikan kepada para paslon, hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, segmen kedua masih tersisa satu putaran lagi. Ya, masih ada kesempatan bagi ketiga paslon kita untuk menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh tim panelis. Ya, masih ada putaran lagi, yakni putaran ketiga di segmen kedua ini. Baik.